Saya ngarepnya kan juara 3. Lah, ternyata dapat juara 1. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Hari ini kita masuk ke dalam segmen yang baru, yaitu podcast Pemersatu Bangsa. Kalian bisa melihat seekor ikan di sini dan sebuah piagam dan juga ada piala. Ini adalah ikan juara dan saya membawa seorang pemilik dari ikan juara ini. Kalian penasaran? Langsung saja dengan Mas siapa? Nama saya Rosid, asal saya dari Salatiga. Mas Rosid dari Salatiga. Kalian juga pasti tahu dong, Gapi Indonesia itu dari Salatiga. Jadi artinya saat ini Salatiga sudah mengharumkan dengan ikan-ikan juara kontes nasional. Juara di mana ini, Mas? Di Pekalongan. Juara di Pekalongan. Kita mungkin bicara dulu siapa sih Mas Rosid ini ya. Jadi kita tentang ikan ini nanti kita akan bahas panjang. Kita pengen tahu dulu nih Mas Rosid ini siapa, apakah pemain Gapi atau mungkin bukan pemain Gapi? Kita akan tanya dulu. Ikan ini milik Mas Rosid sendiri? Iya, Mas. Ikan ini diternak atau beli? Beli Ya. Belinya udah ukuran sekian besar atau dari? belum, masih Juve. Juve itu remaja ya? Iya. Remaja itu perkiraan usianya berapa? 2,5. 2,5 bulan. Oh, berarti Mas Rosid ini beli ikan usia 2,5 bulan dan kemudian dirawat gitu ya? Iya. Dirawat. Cuma saya nggak akan bahas untuk ikannya dulu. Saya pengen tahu dulu Mas Rosid ini pelihara Gapi sejak kapan? Kalau Gapi 2015 saya udah pelihara, Mas. Tapi 2015. dari pasar-pasar. Oh, berarti berawal dari ikan yang beli di pasar ya? Bisa kita bilang ikan cendolan gitu ya? Ya, Terus mulai main ke kualitas itu sejak kapan? baru akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019. Berarti belum ada setahun ya? Belum. Ada. Dulu nih ya, kita bicara sedikit tentang latar belakang dari sang pemilik dulu. Ternyata beliau adalah pemain ikan yang tergolong baru. Di 2015 pernah pelihara Gapi, tapi bukan yang kualitas. Baru saja di akhir 2019, beliau ini pelihara Gapi yang kualitas. Dan kebetulan ikannya ini ternyata tidak langsung dia beli size seperti ini, tapi dari usia remaja ternyata. Dan saya mau tanya untuk ini dulu ya, mungkin di Gapi ini cuma pelihara aja atau seperti saya kan seller nih, saya tidak hanya pelihara, saya tidak hanya ternak, tapi saya juga menjual. Mas Rosid ini jualan juga nggak? Saya jual sih, kalau udah banyak saya jual. Kalau sudah banyak dijual, tapi sudah ada hasilnya saat ini? Sudah, berarti artinya berjualan juga ya. Oke, nanti Facebook dan Instagramnya akan saya tampilkan. Terus mungkin ada kontak WhatsApp yang bisa di-share, dibagikan? Ada WhatsApp 0896867596998. Oke, nanti akan saya tampilkan juga di sini dan kita lanjut ke pembahasan ikannya sekarang. Jadi ternyata Mas Rosid ini jenis, coba diceritain dulu ini jenis apa? Ini jenis les ya. Les ya? Red les gitu ya? Iya, Oke, red ini les. red les, terus kemudian usianya berapa? Usia sekitar 5 bulan. Oh, 5 bulan. Ternyata 5 bulan sudah bisa menjuarai kontes ya? Juara berapa ini? Juara 1. Oke, kita bisa lihat dari ini ya, piagamnya dulu bahwa ini juara 1, ada tulisannya juara 1 di sini. Dan ternyata ini adalah kontes Pekalongan. Jadi di konten saya sebelumnya, kalau kalian lihat Super Black, itu adalah saya meraih juara 2 dan ini adalah di kelas les. Jadi kalau kalian para pemula yang nggak tahu kelas les itu adalah kelas yang paling sulit untuk dimenangi. Kenapa? Karena dalam mencetak ikan les ini itu dibutuhkan, ya kita tidak hanya sekedar paham genetik ya, tapi kita benar-benar harus tahu asal muasal dari ikannya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan bisa dibilang les ini adalah ikan yang reject itu paling banyak, betul? Iya. Betul ya. Jadi saya juga punya indukan les dan saya tahu rejectannya itu sangat banyak. Makanya saya bilang kalau orang bisa menang di kelas les, dia pasti seorang senior. Tapi kita lihat ternyata Mas Rosid ini baru mulai di akhir 2019. Saya mau balik lagi nih Mas, tanya usianya berapa sih? 5 bulan. Oh, saya. Iya sih. 5 bulan. 5 bulan. Ya, usia pemiliknya kalau 5 bulan itu saya wow. 21. 21 tahun. Oke, jadi baru 21 tahun loh ya. Selisih 2 tahunan sama saya ya berarti. 21 tahun ya? Iya. Kelahiran tahun berapa itu berarti? 98. 98. Ya benar, selisih 2 tahun. Previously
on Avatar. Karena saya lahir di tahun 88 dan tinggal di Salatiga. Ya benar, sisi 2 tahun. Terus bisa diceritain nggak, kan jarak dari Salatiga ke Pekalongan itu kan cukup jauh ya? Ya. Jadi bisa diceritain kok pada akhirnya memutuskan untuk datang sendiri. Sedangkan saya tahu nih untuk teman-teman Salatiga tuh banyak yang ikut tapi dititipkan ikannya. Jadi termasuk saya pun tidak datang ke lokasi. Jadi saya baru tahu nih kalau kok ada nama Salatiga itu di juara 1. Ternyata adalah milik dari Mas Rosid ini. Dan ternyata Mas Rosid ini datang ke Pekalongan. Saya juga nggak tahu. Bisa ceritain Mas perjalanannya gimana? Terus ya kenapa kok bisa sampai memutuskan untuk datang langsung ke Pekalongan, alasannya? Awalnya kan mau saya titipin juga kan Mas, karena nggak ada yang berangkat. Nah tapi saya nunggu ikan saya yang satunya. Ini hari ini kan sembuh ini. Ternyata terus pas mau saya ikut saya titipin kan, yang punya teman saya udah dititipin, udah dikirim dulu. Sudah dikirim. Oh jadi intinya ikan ini ketinggalan kereta berarti ya? Iya. Betul ya? Jadi karena Mas Rosid ini mau nunggu yang 1 ekor lagi sembuh, ternyata terakhir tidak sembuh dan akhirnya yang diikutin hanya 1 ekor. Tapi bisnya tuh udah berangkat gitu loh. Jadi ternyata dia ketinggalan kereta dan akhirnya ini dibawa sendiri. Iya, Naik bawa apa? sendiri. Ke Naik Pekalongan. motor. Naik motor. Dari pertama dia menangnya di kelas lace, dan kalian tahu bahwa kontes Pekalongan ini adalah rekor peserta terbanyak. Berapa pesertanya total? 700-an. 700 ya. Saya juga sempat tanya panitia itu 700 lebih. Untuk kelas lace sendiri berapa peserta tahu? 20 Oh, cuma 20. 20 atau lebih ya Mas? Lebih kayaknya Mas. Lebih ya. Jadi sekitar mungkin 20 peserta dan ini meraih juara 1. Nanti kita akan bahas ikan ya, karena saya lihat juga ini udara ini dingin ya, tapi kita lihat si ikan ini performnya amat sangat baik dan saya terkesima juga itu dengan bentuk ekor dan corak di ekornya. Jadi nanti kita akan lihat lebih jelas. Dan sebelumnya saya mau tanya ke Mas Rosid nih, kan teman-teman di sini kan banyak yang pengen ikut kontes, tapi mereka tuh takut. Yang pertama adalah mereka nggak tahu ikan itu bakal menang atau tidak. Terus yang kedua itu mereka juga nggak tahu uang pendaftaran berapa. Mereka juga bahkan tidak tahu mau masukin kelasnya itu ke kelas apa. Jadi ikan-ikan mereka mungkin bisa ceritain dari awal pendaftaran sampai ke ikan itu bisa ikut kontes. Kalau dari pendaftaran itu tergantung ikannya dia yang mau diikutin jenis apa dulu. Nah, Kalau les ini kebetulan masuknya kelas apa? kelas lace ya. Oh, kelas les ya. Jadi memang untuk les itu dia ada kelas sendiri. Jadi kalau kalian punya red lace, blue lace, itu kalian akan masukkan ke kelas yang sama. Pertanyaan saya nih, kalau kita punya metal red lace, masuknya ke kelas apa? Metal ada sendiri Mas. Metal ada sendiri. Berarti walaupun metal red lace, kalian bukan masukkan ke kelas lace ya, tapi masukkan ke kelas metal ya. Iya. Langkah berikutnya apa? Setelah registrasi nanti kan udah ada yang. Nah itu cara registrasinya bagaimana supaya teman-teman tahu? Di sana itu udah ada yang jaga Mas. Jadi tinggal kita samperin yang jaga. Sama yang jaga. Nah, habis itu kan nanti tinggal kita mau daftarin jenis apa yang ikan kita yang bawa. Kalau nggak tahu ya kita tanya aja ke yang jaga registrasinya itu kan. Nanti sama dia diarahin. Oh gitu. Berarti si penjaga registrasi itu dia tahu, dia bisa mengklasifikasikan ikan kita ini masuk kelas apa ya. Iya. Tapi pernah terjadi nggak salah masuk kelas? Yang Mas Rosi tahu? Belum tahu saya. Belum tahu ya? Iya. Tapi kalau pengalaman saya itu ada. Jadi saran saya gini, memang di bagian registrasi mereka bisa mengklasifikasikan itu ikan masuk ke kelas apa. Tapi saran saya adalah kalian harus mempelajari dulu sendiri. Dan saran saya juga jangan langsung di hari H terus kalian baru bingung. Kan kalian tahu tuh ya, poster kontes itu kan kadang sudah di-share 1-2 bulan sebelumnya. Jadi saran saya adalah pelajari dulu posternya, terus kalian punya amunisi itu di kelas apa, kalian bisa konsultasi dulu dengan bisa jurinya, bisa panitianya, atau mungkin teman-teman kalian, atau mungkin kalian bisa komen di channel ini, di video ini, Bang saya punya ikan ini kira-kira masuk kelas apa ya. Kalian bisa komentar di sini dan saya akan bantu untuk mengklasifikasikan kelasnya. Karena pernah terjadi juga gini, orang yang ikut kontes itu nggak paham, terus kemudian diserahkan ke panitia, dan ternyata ada panitia yang nggak paham juga. Jadi artinya si ikan salah masuk kelas. Tapi yang terjadi si juri itu juga nggak mau dong bodoh-bodohan, udah tahu salah kelas kok dinilai ya enggak. Terus pada akhirnya adalah dipindahkan kelas. Tapi ini pernah terjadi. Dan jangan sampai nanti ikan kalian itu didis hanya karena salah masuk kelas. Jadi saya rasa untuk pengklasifikasian kelas ini penting. Dan untuk uang pendaftaran saya bahas sedikit. Untuk di Pekalongan kemarin 35.000 ya. Iya. Betul ya, 35.000 untuk pendaftaran. Jadi buat kalian yang ragu-ragu takut pendaftaran mahal, sekarang kalian sudah tahu bahwa standarnya sih sekitar 35.000, ada yang 30.000, ada yang mungkin kalau di atasnya sih saya belum pernah ketemu, tapi di bawahnya banyak.
Jadi untuk 35.000 ini bisa kita bilang sebagai batas atasnya saat ini. Terus setelah bayar uang pendaftaran, apa tuh yang biasa ditanya sama si panitia? Nama sama asal kota. Nama sama asal ya. Dan setelah itu langsung ikan berarti kita serahkan ke panitia. Iya. Terus apa yang kita terima nih setelah kita bayar? Kita dapat kayak nota ya. Dapat nota. Sama kalau kemarin kan dapat kupon makan juga. Oke, dapat kupon makan, dapat nota, ada lagi? Lupa sih saya mas. Kayaknya itu tuh. Cuma itu aja ya. Oke, jadi mungkin setelah kalian membayar, terus kemudian ikan kalian tuh diserahkan ke panitia, terus kalian akan dapat nota. Jadi nota ini adalah bukti untuk kalian ngambil ikan nanti. Dan ikan kalian itu nanti akan dapat nomor tank. Nah, biasanya nomor tank itu akan langsung ditempel ke plastik ikan kalian. Itu nanti akan diserahkan ke bagian lain yang akan mengurus masuknya ikan itu ke dalam tank-tank sesuai dengan kelasnya. Nah, nanti setelah ikan kalian ditempatkan ke dalam tank yang sesuai dengan kelasnya, sebelum kontes dimulai, kalian tuh bisa melihat pesaing-pesaing kalian. Jadi sebenarnya kalian bisa belajar. Jadi untuk kontes ikan ini ya, kalian tidak hanya masukin ikan, bayar, terus kalian tunggu pemenangnya, enggak. Jadi kalian tuh bisa mempelajari pesaing-pesaing kalian. Kalian bisa melihat sebelah-sebelahnya, terus kalian juga belajar menilai. Nanti bener nggak nih yang dinilai juri itu sesuai dengan perkiraan kalian. Dan tidak jarang gini, kalau saya pas ikut kontes ya, saya udah yakin nih ikan saya pasti masuk 3 besar. Dan saya nggak bisa memprediksi juara berapa ya, tapi intinya adalah masuk nominasi. Dengan bagaimana kita tahu, yaitu kita menilai dari ikan-ikannya. Nah, nanti kita akan belajar untuk menilai langsung dari ikan yang juara 1 ini, itu istimewanya di mana. Mungkin dari Mas Rosid dulu nih ya, waktu awal ikut kontes itu sudah ngira nggak kalau dia bakal menang? Kayak ragu-ragu sih mas saya mas. Sebenarnya awalnya ragu. Kenapa ragu? Karena baru pertama. Karena oh ini pertama kali ikut kontes? Iya. Wow, pertama kali ikut kontes, ikut dalam kontes yang sangat besar dengan peserta terbanyak dan di kelas yang menurut saya bergengsi karena sulit untuk mencetak jenis les. Dan Mas Rosid ini meraih juara 1. Itu saya rasa kita sebagai orang yang tidak melihat latar belakang atau dibalik usahanya, kita akan bilang ini adalah hoki atau sebuah keberuntungan. Tapi dalam acara ini kita tidak melakukan pembodohan publik, kita tidak istilahnya tuh ngiming-ngimingin ikut kontes tuh gampang, pelihara ikan tuh gampang. Seperti di video-video saya tidak pernah bilang bahwa ikan gapi itu ikan yang mudah. Saya selalu bilang pelihara ikan gapi itu sulit. Jadi jangan dikira semua orang bisa pelihara ikan gapi seperti saat kalian SD. Ikan gapi itu kalian beli seharga 1.000, 5.000 atau 10.000. Kalian masukin ember, kasih makan sehari sekali bisa hidup. Tapi ini beda, ini adalah ikan gapi yang kualitas. Jadi pasti untuk perawatan pun berbeda. Nah, kita akan bahas untuk kualitasnya nih. Tapi mungkin kayaknya kita agak haus gitu ya. Jadi kalau kalian peka tuh ya di video-video saya sebelumnya kan saya sering bilang, waduh haus nih, panas-panas gini, enaknya minum apa? Yang keluar adalah hidrokoko lagi. Dan kalian kan tahu tuh saya pernah nyebut, tolong dong kopi-kopi itu kalau kalian punya brand. Dan berhubung profesi saya dulu adalah seorang pesulap, jadi saya bisa menghadirkan apa yang ingin saya mau. Tolong kopinya. Biasanya ada tangan muncul ini, kenapa nggak ada tangan muncul ya? Nah, akhirnya kita mendapatkan sponsor dari Coffee Hut. Kalian bisa lihat dengan jelas nantinya, ini saya kocok dulu. Jadi kalau kita ngobrol, itu kan kita butuh, apa ya namanya ya, kalau kita butuh dopamin. Jadi kita butuh zat yang bisa membangkitkan kreativitas. Nah, kalau saya itu bisa bangkit dengan adanya kopi. Makanya kemarin saya ngomong kopi. Dan kalau kalian mau tahu, ucapan itu adalah doa. Tapi doa itu tidak selalu terucap. Jadi kalau kalian taunya saya mengucap di sini doang, mau tidur saya juga berdoa nih semoga ada kopi datang dan ini gratis. Kita coba dulu ya. Karena gini, kalau gratis nggak enak juga saya buang. Saya kan sombong orangnya. Silakan Mas dicoba dulu. Nih ya, biar suaranya kedengeran. Wih. Yang jelas tidak ada rasa kelapa di sini. Yang jelas tidak ada rasa kelapa di sini. Buat kalian yang penasaran, sebenarnya gini, saya dapat pesan dari sponsor juga buat kalian yang penasaran dengan kopi. Ternyata si Coffee Hut ini mengeluarkan produk yang bisa kalian seduh. Dan menurut saya ini inovasi yang sangat
inovatif. Jadi dia membuat produk yang seperti teh celup. Jadi saat ini kita sudah ada produk kopi celup. Namanya adalah Robusta Clear. Jadi buat kalian yang suka kopi pasti tahu nih. Tapi buat kalian pecinta kopi, saya udah nyoba sendiri produk ini. Begitu kalian seduh, jadi semudah untuk membuat seperti membuat teh celup. Jadi kalian sediakan air panas, terus ini di dalam itu ada seperti teh celup, dan itu tinggal kalian masukkan ke dalam air panas. Itu seketika kopinya jadi. Dan yang saya rasakan rasanya tuh kental banget dan seperti espresso. Padahal kan kalau espresso tuh butuh mesin ya, tapi ini kita bisa menikmati kopi seperti di coffee shop, tapi kita lakukan di rumah. Nah, kalau yang putih ini, kalau ini jujur saya belum pernah menggunakan, tapi dari gambarnya ini kalian bisa melihat bahwa ini kita akan merasakan sensasi membuat kopi. Jadi mulai ada saringannya, jadi nanti mungkin itu kayak disaring, airnya tuh kayak dilewatin, dia ada penyaringnya, dan kemudian langsung netes ke bawahnya. Tapi untuk lebih jelasnya buat kalian yang penasaran, karena saya nggak mungkin ngebahas terlalu panjang ya buat kalian yang penasaran, harganya hanya mulai dari Rp6.000 dan kalian bisa buka Instagramnya coffee_hood.id. Nah, nanti kalian bisa lihat di sana, kalian bisa kontak. Dan saya rasa ini juga peluang bisnis yang lumayan bagus ya buat kalian yang pengen menjual di kota-kota kalian. Ini belum begitu beredar, tapi artinya inovasi yang bagus itu pasti akan diterima pasar. Kalian bisa buka Instagramnya dan kalian bisa kontak langsung. Karena jujur ini bukan punya saya juga dikasih nih gratis. Itu karena kemarin saya sering ngomong dan akhirnya saya dapet. Cukup sekian pesan dari sponsor. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ikannya, Mas. Bentar Mas, enak Mas. Oh, sebentar enak. Kalau lama saya mau ke belakang dulu ini, lama nggak? Udah, oke. Mungkin kita masuk langsung ke pembahasan ikannya. Jadi kalau menurut Mas Rosid nih, ikan ini bisa menang kenapa? Pertama, karena deltanya bagus sih Mas ikan. Yang pertama deltanya, dan itu juga yang membuat saya terpesona dari tadi ya. Ikan ini untuk apalagi jenis lace ya, dia sangat sulit mendapatkan delta yang terbuka. Jadi kita bisa lihat tulangan atas dan bawah itu pasti dia kaku. Dia bisa membuka terus dan ujungnya itu bisa rata. Padahal kita tahu kalau lace itu pasti jerawut-jerawut ya biasanya ya. Sangat sulit untuk mendapatkan delta yang besar dan bentuk yang bagus dengan ujung itu yang rata. Dan saya baru ngelihat aja saya udah yakin kalau saya pemilik ikannya ya. Ini udah potensi menang gede banget. Tergantung musuhnya juga tapi. Setelah deltanya apanya, Mas? Dari corak Mas, nggak ada yang cacat. Dari Sama corak ekornya halus. Bentar. Corak itu berarti corak apa nih? Badan atau ekornya? Dari badan sampai ekor. Dari badan sampai ekor. Oke, itu cukup halus ya. Dan kalau yang dibilang cacat tuh bagaimana? Corak yang cacat tuh gimana? Mungkin ada tompelnya kah atau ada sebagian di badannya yang nggak keluar corak. Ada yang gitu. Kalau tompel itu yang hitam itu ya, kayak titik itu ya? Iya Mas. Iya, kalau kita lihat ini berarti corak itu pecah semua, jadi dia tidak ada titik hitam. Terus kalau ada juga mungkin cacat itu tidak keluar corak, tapi ikan ini keluar corak rata dari kepala nggak sih itu? Dari ujung kepala nggak ya? Dari kepala. Iya, dia dari ujung kepala sampai ujung ekor itu keluar corak rapi dan tidak ada cacatnya. Setelah deltanya, coraknya, terus apa lagi yang bikin ikan ini menang? Sama perbandingannya Mas. 1:1 dapetin. Perbandingan panjang tubuh ya. Iya. Panjang tubuh dengan panjang ekor itu adalah 1:1. Jadi seperti yang saya utarakan di video sebelumnya, kalau kalian mau ikut kontes, pastikan dulu panjang tubuh ikan kalian itu dengan panjang ekornya itu adalah 1:1. Jadi artinya kalau panjang ekornya masih kurang itu berarti kurang panjang. Ya jangan harap kalian bisa menang, kecuali memang musuhnya jelek semua, itu bisa menang tetap. Jadi artinya gini, perbandingan 1:1 itu bukan patokan yang mutlak. Artinya gini, ketika kalian nggak masuk 1:1 kalian pasti kalah, enggak. Tapi semua tergantung dari musuhnya, bener ya? Kalau untuk kelas les, saya yakin banyak yang ikut dan banyak juga senior-senior di Indonesia tuh yang memang hanya mengkhususkan untuk breeding kelas les. Jadi ini pasti mereka ya gimana ya rasanya, mereka pemain les terus kemudian kontes bergengsi, mereka udah berharap bisa menang, ternyata yang menang adalah seorang anak yang baru pertama kali ikut kontes. Dan ada lagi nggak Mas yang membuat ikan ini menang? Sama bukaan ekornya yang 90 derajat itu. Nah, pas banget itu. Jadi bukan ekor, apa pernah diukur juga 90 derajatnya? Enggak, biasanya saya kira begini. Oh, Ini kan udah 90. oh gitu ya caranya ya. Jadi ini kita buat siku-siku dulu gitu, Iya. terus kamu tempelin di ikannya gitu. Enggak, dikira-kira aja Mas gini Mas. Ikannya di depan kira-kira
Oh. Kalau dia lebih ya berarti over. Oh. Kalau over kira-kira bisa menang nggak untuk les ini? Mungkin kalau lawannya biasa bisa mungkin. Kalau lawannya mungkin lebih buruk ya, lebih buruk tetap kita bisa menang gitu ya. Nggak tahu juga. Oh, nggak tahu juga. Saya kan baru sekali. Ya, beliau ini baru sekali ikut kontes dan hebat banget gitu loh. Saya juga kaget tuh ada nama Salatiga di kelas les dan juara 1. Ada lagi nggak yang bikin ikan ini menang? Apa ya? Kalau size-nya sih nggak terlalu gede-gede banget. Betul. Kalau size-nya saya rasa juga dia masih bisa tumbuh lebih besar lagi dan saya yakin musuhnya ini harusnya ada yang lebih gede. Karena kalau kalian pernah datang ke kontes Gapi langsung, kalian bisa melihat langsung itu pasti musuhnya gede-gede. Dari bodinya, terus kemudian bisa dibilang giant lah. Dan untuk ikan ini saya bilang ramping. Tapi tetap istimewanya adalah di ekor dan nilai terbesar dalam sebuah penilaian ikan Gapi itu tetap paling gede adalah di ekornya. Jadi dari bentuk delta ekornya, terus kemudian corak ekornya, dan seberapa besar perbandingan dengan tubuhnya. Dan saya juga menilai yang istimewa itu adalah di performnya ya. Jadi performnya ikan ini tuh dia bisa perform itu anggun sekali. Tapi apakah waktu di kontes kemarin seperti ini performnya? Awalnya enggak mas. Awalnya enggak. Berarti gimana tuh? Dia diem atau gimana? Dia cuma tiduran di bawah mas. Oh, tiduran. Oh. Mungkin dia capek di jalan. Tapi terus begitu kontes mulai dia masih tidur atau dibangunkan? Gini, awalnya itu juri lewat dia masih tidur. Terus ada yang terakhir itu ada yang baik juri diketok nih. Ya. Dia naik sekali terus turun. Ya. Tidur lagi. Habis diketok ini dia bangun terus turun tidur lagi. Ya. Tapi itu bisa menang ya? Saya ngarepnya kan juara 3. Lah, ternyata dapat juara 1. Mungkin Mas Rosid ini berpikir musuhnya tuh gede-gede ya? Iya. Untuk les ini gede-gede pasti ya? Ini paling kecil nomor 2 kalau nggak salah. Nah, ini paling kecil nomor 2 tapi bisa menang. Makanya kalau saya bilang sih nomor 1 tetap kualitas. Jadi memang sih size body itu ada nilainya, tapi kalau dia bongsornya itu nggak sehat, dalam artian dia nggak kuat ngangkat ekor ya, nggak bagus juga gitu loh. Lanjut mungkin gini, dari teman-teman sudah cukup paham nih tentang kualitas ikan ini dan kita mungkin butuh tahu nih perawatannya. Jadi di konten saya sebelumnya saya belum sempat cerita perawatan ikan yang akan diikutkan kontes dan mungkin kita bisa langsung ulik dari orang yang memang memelihara ikan ini dari usia 2,5 bulan sampai kemudian usia 5 bulan dan juara 1. Saya juga penasaran nih, gimana mas cara perawatan ikan ini dari 2,5 bulan sampai dia siap diikutkan kontes? Cuman perawatan biasa mas, nggak ada yang spesial. Saya ya kayak ikan-ikan yang lain. Bagaimana perawatannya? Ya dari airnya rutin, terus pakannya juga jangan telat lah, sehari 2 kali. Oh, berarti pemberian pakan hanya 1 hari 2 kali? Iya. 1 hari 2 kali itu pakai apa pakannya? Mem, pakai Fengli sama Otohime. Pakai pelet Fengli dan Otohime. Iya. Terus kemudian pakai Artemia nggak? Pakai kalau ada. Oh, pakai kalau ada. Jadi artinya si ikan ini hanya makan sebagian besar tuh pelet ya? Iya. Jadi kenapa kok ikan bisa tumbuh dengan baik, bisa performnya dengan bagus dan tidak rusak ekornya? Itu bagaimana tipsnya? Tipsnya untuk banyaknya apa ya? Di dalam tank itu harus dibatasin ikannya sih. Di dalam Banyaknya tank? ekor Oh gitu. Ikan ini dipelihara berapa ekor dalam satu tank? 4 4 ekor. Ukuran tank berapa? 20 kali 30 20 Tinggi kali 20. 30 tinggi 20. 20. Berarti air tidak terlalu tinggi ya. Ini kalau kita lihat tinggi air di sini mungkin 20 cm ini ya. Enggak ada mas. Oh nggak ada ya. Ada air di tempat Mas Rosid ini sekian atau lebih rendah atau lebih tinggi? Tinggi yang dikit mas. Oh lebih tinggi sedikit. Sekitar 18 cm. Sekitar 18 cm. Terus kemudian pakai aerator nggak? Ini kemarin nggak pakai mas, Oh ikan ini nggak pakai aerator ternyata. karena aeratornya rusak. Oh apakah dari usia 2,5 bulan nggak pakai aerator? Sebulan sebelum kontes. Sebulan sebelum kontes. Nah, mungkin gini ya, ada benernya juga. Saya merasa Mas Rosid ini orang yang sangat beruntung karena memang dalam perawatan ikan kontes, ketika dia mau diturunkan ke kontes, kita harus membiasakan ikan tanpa aerator sebenarnya. Tapi gini, setiap breeder punya caranya tersendiri karena yang saya alami nih, kalau memang ikannya itu bibitnya bagus, terus kalian peliharanya di umbyukan atau dalam satu tank itu mungkin ada 5 atau 10 ekor. Kalau memang bibitnya bagus dan ikannya itu kuat dalam arti tidak rusak,
kalian ikutkan kontes ya bisa menang gitu loh. Jadi nggak perlu dibiasakan dalam tank seperti ini juga bisa menang. Tapi kalau kalian pengen mengurangi resikonya ikan rusak, mengurangi resiko ikan tidur di bawah, sebenarnya ada perlakuan khusus. Jadi ketika kalian mau ikutkan kontes, nggak perlu lama-lama sih, nggak perlu 1 bulan. Jadi kalau saran saya adalah pelihara ikan yang ingin diikutkan kontes itu dalam tank soliter seperti ini, karena standar kontes adalah menggunakan ini dengan tinggi air yang sekian, dan air harus diganti setiap hari untuk menjaga supaya tidak adanya sisa pakan dan air tetap fresh. Jadi kita putar terus, dan kalau saya itu tanpa menggunakan aerator. Tapi syaratnya satu, air harus benar-benar bersih. Bersih itu dalam artian jangan sampai ada sisa pakan atau air itu tidak fresh tuh gimana ya? Ada kadar amoniaknya. Jadi kalau kalian melihat ikan itu sudah tidak gesit seperti ini, itu artinya kalian harus menguras total. Jadi memang perlakuan khusus itu gunanya adalah supaya si ikan ini bisa tetap perform ketika dia ditempatkan tempat yang mungkin tidak ada aeratornya. Jadi ikan ini nggak kaget. Tapi kalau ikan kalian sudah mental juara, mau kalian pelihara di kolam pun kalian angkat masukin ke tank, ya dia tetap akan perform gitu. Jadi ini yang tips saya kasih adalah untuk memperkecil resiko rusaknya ikan atau turunnya mentalnya ikan. Dan pertanyaan saya nih ya, kenapa ikan ini nggak dapat GC? Karena di ekor bawah ada sobekan kecil banget. Oh, ternyata di ekor bawah ada sobekan. Kalau menurut saya ya Mas. Memang ada sobek kecil, tapi kalau menurut saya untuk di les, kelas les itu amat sangat wajar. Jadi kalau kalian pernah pelihara les, nyaris nggak mungkin kita tuh dapat ekor yang belakangnya itu benar-benar rata. Karena pasti akan seperti jerawat-jerawat seperti itu. Dan mungkin memang sih kalau saya lihat itu ada sobek sedikit dan dia agak membuka sih, maksudnya kelihatan juga. Mungkin kalau itu bisa rapet, ada kemungkinan juga dia akan dapat Grand Champion. Kalau boleh tahu Grand Championnya apa kemarin? Jenis apa? Topas. Topas ya. Size bodinya gede? Iya. Gede. Kalah size body juga sih. Punya orang mana itu? Daerah Jakarta. Jakarta ya. Cikampek kalau nggak salah. Ternyata Grand Championnya adalah Topas. Jadi buat kalian tuh yang pengen pelihara Topas, yang bisa mengalahkan les, saya masih punya kok Topas yang genetiknya giant. Jadi artinya giant tuh kalian bisa pelihara ikan itu menjadi size body yang gede banget. Jadi memang diperuntukkan untuk kontes. Nah, pertanyaan saya nih ya, saya selalu kalau ngeliat ikan bagus itu bawaannya pengen saya tawar. Nah, mungkin dari kalian yang di rumah itu juga kan kalian capek nih ya dengerin saya ngomong, ternyata pada ending-endingnya saya jualan, dengerin saya ngomong, ending-endingnya saya juga sponsor. Mungkin kali ini kita akan dengarkan orang yang lain untuk bicara, dan yang mungkin beliau ini mau jual ikannya. Dan kalau saya ini kan terkenal mahal nih kalau jual ikan. Kalau udah juara gini dan ini jenis les, kalau saya yang jual ya, saya akan jual 5 juta. Nah, kalau Mas Rosid nih, seandainya ada yang mau beli nih, buka harga berapa? 2,5 Mas. Kan gila kan 2,5 juta. Itu ya kalau saya punya uang nih, saya masa nggak punya duit ini. Kalau saya punya duit itu saya bayar langsung. Ini bener 2,5? Ya. Sepiala-pialanya atau ikannya aja? Ikannya aja. Oh, ikannya aja. Karena baru pertama Mas, ini buat kenang-kenangan. Tapi kalau kalian pengen dapat pialanya juga ya kalian bisa bikin lah di toko-toko piala. Paling berapa kan ya 20.000 ya dapat ya. Kalau emang pengen duplikasinya, karena juga kasihan dia baru sekali menang. Ikan ini masih berpeluang besar untuk dapat juara, dan kalian tinggal ikutkan kontes berikutnya. Saya nggak tahu video ini tayangnya kapan, tapi dalam artian semoga saat video ini tayang ikan ini masih ada dan masih sehat, masih hidup, masih rapi seperti ini untuk formnya. Dan kalian bisa hubungi Mas Rosid, nanti WhatsApp-nya ada. Kalian bisa nego sendiri, karena katanya nanti 2,5 juta masih bisa nego ya. Itu hanya buka harga ya. Iya. Jadi saran saya nih ya, kalau kalian nawar itu nggak usah malu-malu gitu, 2,5 nih ya. Ya kalian tawarnya 500 boleh bang, ya gitu. Nanti kan yang, kalau saya sih udah ngasih balas, tapi kalau orang lain kadang gini, 2,5 juta, coba misalnya saya tawar nih 500.000 boleh? Boleh cari tempat lain. Boleh cari tempat lain. Saya akan berikan satu sesi khusus, jadi saya kasih waktu sekitar 5 menit Mas Rosid untuk berbicara di depan kamera. Jadi boleh berbicara apapun, dan saran saya kasih tahu di balik kemenangan ini tuh ada proses yang tidak mudah. Jadi kalau saya selalu percaya bahwa sebuah keberhasilan itu ada perjuangannya. Jadi Mas Rosid bisa ceritain mungkin mulai dari awal, planning ke depannya, dan juga mungkin ditutup dengan tips buat mereka yang ingin ikut kontes tapi mungkin kurang pede. Saya berikan waktunya di depan kamera mulai dari sekarang. Oke, nama saya Rosid.
Saya baru pertama di depan kamera nih, jadi kaku banget. Ini saya dapat redless ini dari teman saya, bisa dibilang murah, di bawah 100.000. Untuk perawatan redless saya ini nggak ada yang spesial. Untuk pakan saya pakai pakan udang Pengli sama Otohime, sama kalau cemilannya dia ya Artemia sama DM. Udah itu aja kalau pakan. Kalau saya sendiri yang penting itu air harus rutin diganti ya. Mungkin untuk sahabat Gabi Indonesia yang masih pemula seperti saya, belajar terus. Kalau belajar itu saya lebih suka bermain ke rumah temen atau ke farm temen yang lebih pengetahuannya di atas saya jauh. Jadi nanti kalau ada ikan yang kenapa-kenapa bisa ditanyain ke temennya tuh. Oh iya, buat untuk pemula yang ikut kontes, menang kalah itu biasa. Jadi kalau takut kalah ya jangan ikut kontes. Tapi kalau pengen menang ya ikut, kalah nggak apa-apa buat evaluasi supaya kita bisa berkembang sih. Itu aja sih mas. Cukup? Oke, mungkin kalian cukup mendapat motivasi. Nanti bisa hubungi Mas Rosid untuk menawar ikan ini, atau untuk belajar, atau untuk tanya lebih lanjut. Buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang podcast hari ini, kalian bisa komentar di bawah. Dan selalu pesan saya adalah gunakan mata kalian, gunakan telinga kalian untuk mendengarkan dan melihat sesuatu yang positif. Maju terus, Indonesia!